tiadane semeton titiang wargi Badung sareng sami Aige ratu ide dan ekra Badung sareng sami. Sahabat berbahagia, hari ini saya akan melaksanakan atau mengikuti debat yang ketiga yang temanya berkenaan dengan COVID. Jadi memang tema yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang ini, dan tentu kami akan ditanyakan tentang pendalaman berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya kebijakan dan strategi dalam pengendalian, penanganan, dan pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan bisa saya berikan jawaban yang taktis dan efektif. Doakan sahabat semua. Selamat datang di debat terbuka putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020. Debat terbuka dan Pilkada Badung tahun ini mengusung spirit gunakan hak pilihmu karena partisipasimu adalah peduli dan tanggung jawabmu kepada Badung. Debat pamungkas malam hari ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung akan mempertajam visi, misi dan program kerjanya terkait dengan tema debat yang sangat aktual, yakni kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tema ini nantinya akan diperdalam oleh para panelis mumpuni yang berasal dari kalangan akademisi. Saya persilahkan panelis pertama, Prof. Palswer, untuk mengajukan pertanyaan 1 menit 30 detik mulai sekarang. Terima kasih. Selamat malam, pasangan calon. Seperti tayangan tadi telah disampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia dan Bali khususnya, di mana sebagian besar masyarakatnya hidup pada sektor pariwisata. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali, Kabupaten Badung mungkin yang paling merasakan dampak daripada pandemi ini. Itu akibat dari lumpuhnya pariwisata. Padahal kita tahu hampir 85% pendapatan asli daerah Kabupaten Badung ini berasal dari sektor pariwisata, khususnya dari pajak hotel dan restoran. Sampai saat ini tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Menghadapi ketidakpastian itu, maka harus ada payung hukum dan kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai landasan, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola daerahnya. Pertanyaan saya, strategi apa yang Anda akan lakukan ke depannya dari sisi hukum dan kebijakan untuk mencegah peningkatan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Badung? Terima kasih. Untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Badung, kami sudah mengeluarkan Perbum 52 tahun 2020 berkenaan dengan sosialisasi prokes. Begitu juga dengan kami melakukan sosialisasi ke bawah, maka kita melakukan penyemprotan disinfektan. Ini kita lakukan. Yang kedua, kita memastikan bahwa keberadaan daripada masyarakat kami
itu aman, terutama kepada tenaga medis dan para medis berkenaan dengan APD dan seterusnya. Sehingga kita ke depan ini lakukan juga untuk penunjang kesehatan. Penunjang kesehatan termasuk daripada sopirnya, begitu juga dengan yang ada itu dah tenaga cleaning service yang di tempat ruang isolasi. Dan kami sudah mengeluarkan peraturan Bupati itu nomor 39, sehingga itu mendapatkan insentif yang diberikan. Silakan Pak Mantor. Terima kasih. Kebijakan regulasi atau politik legislasi yang kami lakukan dalam rangka untuk melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 dalam upaya untuk optimalisasi kehidupan kita. Maka yang pertama, kami tentu akan membuat regulasi tentang penegakan disiplin, pengetatan disiplin, peningkatan disiplin, dan penegakan hukum dalam penanganan COVID-19. Ini pertama. Kemudian yang kedua juga, kami akan membuat regulasi atau aturan yang berkenaan dengan pembentukan Satgas dan juga relawan penanganan COVID-19, baik di skala tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga di tingkat desa. Ketiga, regulasi yang kami akan membuat mengatur tentang sinergitas antara kinerja secara operasional prosedur antara Satgas yang ada di kabupaten, kecamatan, dan di tingkat desa. Dan khusus yang berkenaan dengan tenaga medis yang saat ini belum ada proteksi hukum terhadap keselamatan kerja dan perlindungan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kerja, maka kami akan membuat aturan atau peraturan tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja tenaga medis dan non medis, karena di Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan itu belum diatur juga berkenaan dengan keselamatan kerja dan perlindungan hukum dari para medis dan non medis di masa pandemi sekarang ini. Karena itu kita harus proteksi, berikan perlindungan pada tenaga medis dan non medis itu, sehingga dia merasa bahwa secara hukum dia ada proteksi perlindungan. Dan kedua juga dari keselamatan kerjanya juga memang benar-benar diyakinkan mereka itu betul-betul diproteksi, sehingga demikian dia jangan sampai orang yang berjasa dalam penanganan kesehatan ini justru dia menjadi korban yang lebih banyak. Jadi karena demikian harus dengan jelas negara, pemerintah harus memberikan proteksi pada tenaga medis ini dalam bentuk perlindungan hukumnya dan juga keselamatan kerjanya. Mengapa perlu proteksi hukum pada ini? Karena kita tidak menginginkan nanti suatu saat ada masyarakat keberatan tentang COVID ini, mereka dibuat secara hukum, maka butuh perlindungan hukum juga tenaga medis kita. Terima kasih. 1 menit 30 detik mulai sekarang. Silakan. Memang pemerintah Kabupaten Badung ya tadi disampaikan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Akan tetapi kenyataan, nah ini berdasarkan data, menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Badung, cenderung mengalami kenaikan. Jadi semakin hari mengalami kenaikan. Nah, ini pasti ada yang salah, ada permasalahan. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri yang berkaitan dengan normanya. Kemudian yang kedua, mungkin masyarakat yang tidak patuh pada hukum. Dan yang ketiga, faktor penegakan hukum. Nah, pertanyaan saya, kebijakan dan strategi apa yang saudara paslon akan lakukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar patuh dan disiplin pada hukum, dalam hal ini Perbup nomor 52 tahun 2020, ya, agar mereka menerapkan protokol kesehatan, dan bagaimana pula dari sisi penegakan hukumnya dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan hukum pada masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan, pengendalian COVID-19 dari segi ketatasasan terhadap norma. Maka sebagai salah satu strategi kami lakukan, selain telah ada Perbup nomor 52 itu sendiri,
maka kami akan dorong ada juga peraturan-peraturan yang sifatnya berbasis kekuatan sosial masyarakatan, dan ini akan kami dorong adanya sinergi antara peraturan yang sifat berbasis adat itu sendiri yang dibuat dengan Praram itu sendiri. Karena apa? Karena kita sadar bahwa hidup kita di Bali ini, demikian juga di Badung, bahwa ketaatan masyarakat itu terhadap peraturan positif dan peraturan yang sifatnya berbasis adat sosial, mereka cenderung lebih patuh dan taat pada dan tunduk kepada peraturan yang sifat berbasis adat dan sosial itu sendiri. Karena demikian kami akan dorong di semua desa akan memiliki peraturan Praram desa adat itu tentang mengatur juga tentang pencegahan, penanganan pengendalian COVID itu. Kemudian kita sinkronkan dan sinergikan dengan hukum positif kita. Yang kedua, tentu kami juga akan membuat regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum secara administratif kepada masyarakat apabila mereka melakukan pelanggaran, dan itu hukum administratif itu adalah upaya terakhir yang kita akan lakukan yang lebih mengutamakan pada sisi sosialisasi dan edukatif kepada masyarakat itu sendiri. Demikian. Tampaknya usaha pengendalian infeksi COVID-19 di Kabupaten Badung ini sudah maksimal. Dari promosi kesehatan, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PHBS, kemudian 3T, ya, tracing, kemudian sampai treat, itu sudah dilaksanakan dengan maksimal. Data resmi dari Pemda Bali, dari Info Corona, sampai kemarin saya lihat itu tampaknya bahwa Kabupaten Badung masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi, yaitu menempati posisi kedua dalam jumlah kasus. Dengan angka kesembuhan memang relatif tinggi, itu sebesar 92,2%, tetapi angka kematiannya ternyata masih relatif tinggi, itu terhitung 1,98%. Nah, selain dengan melaksanakan program-program kesehatan yang sudah disebutkan tadi, untuk menurunkan angka kematian ini terutama ya, kira-kira langkah strategis apa yang akan dilaksanakan oleh paslon di masa mendatang? Terima kasih. Untuk penanganan, bagaimana kita bisa menurunkan angka kematian di Kabupaten Badung, itu kita memastikan seluruh paskes ditunjuk untuk menangani COVID-19 ini sudah siap. Tenaga kesehatannya, APD-nya, begitu juga obat-obatan serta dan alat kesehatan, serta mobilitas ambulans siaga. Ini kita berikan untuk mengantisipasi masalah itu. Yang kedua, memastikan jaringan komunikasi Satgas COVID-19. Saya tambahkan, upaya-upaya yang kami akan lakukan dalam rangka untuk menurunkan angka kematian akibat dari COVID-19 di Kabupaten Badung. Tentu kami harus melihat dari dasar dan latar belakang yang faktor penyebabnya. Saya percaya dan yakin, dan kita juga percaya dan yakin bahwa COVID-19 ini adalah faktor pendorong sebagian besar dari akibat kematian. Jadi penyebab faktor kematian itu sendiri adalah tadi sudah sampaikan oleh Pak Menteri Prasetyo, itu adalah sebagai bawaan. Dan kedua juga ketika usia yang menjadi korban kematian ini dominan di Badung adalah orang lansia. Nah, melihat dari sisi ini, maka kami sesuaikan kebijakan kami ke depan. Yang pertama adalah karena ini orang-orang penyakit bawaan yang lebih banyak, maka tentu kami akan mendeteksi dan membuat basis data dulu tentang masyarakat yang meninggal penyebabnya penyakit apa. Sehingga demikian dari sisi hipotesis ini kami akan membuat diagnosis ke depan, dan kami melakukan treatment kesehatan yang tepat, yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, karena demikian paling tidak maka program yang kami lakukan adalah kami yang membuat program upaya peningkatan daya tahan tubuh masyarakat, baik dalam bentuk pemberian vitamin dan juga mensosialisasikan masyarakat makan makanan yang sehat, dan juga mendorong masyarakat selalu berolahraga. Ini pertama. Kemudian yang kedua juga kami akan selalu mendorong memperkuat bahwa gerakan pola hidup bersih, gerakan hidup bersih dan sehat di masyarakat Badung ini harus menjadi budaya. Sekali lagi, PHBS ini harus menjadi budaya ke depan masyarakat, tidak sebatas dalam rangka untuk kepentingan COVID-19, tetapi ini harus menjadi kebutuhan dan kewajiban masyarakat Badung untuk senantiasa melakukan gerakan PHBS itu sendiri. Demikian bahwa keberlangsungan kehidupan masyarakat Badung ini semakin terjaminkan dari pola gerakan hidup PHBS itu sendiri. Saya sampaikan, terima kasih. Jadi kesimpulan saya, mendeteksi kasus lebih dini, terutama kelompok rentan, dan bila mungkin
melindungi kelompok-kelompok rentan tersebut dari infeksi COVID-19 ini atau mungkin nanti muncul pandemi oleh virus lain, itu adalah program kerja ke depan. Kalau boleh saya tahu, apakah ada strategi untuk pencegahan seperti penggunaan vaksin, penyediaan vaksin, dan kira-kira apa langkah-langkah ke depan? Terima kasih. Kami juga mendengar isu bahwa dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia, rencana ada vaksin dari luar negeri itu mulai bulan Desember sampai April ini adalah 50 juta jiwa. Kami sudah mohon kepada pusat untuk berkoordinasi, kalau memang itu benar dan iya adanya, kami mohonkan agar Bali, Badung ini diprioritaskan. Satu, masyarakat semua mendapatkan vaksin. Yang kedua, tamu domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali melihat panorama alam yang indah dan melihat ekosistem yang bagus dan melihat kehidupan yang betul-betul tata krama yang luar biasa, mendapatkan vaksin gratis. Ini cara kami untuk bagaimana meningkatkan recovery pariwisata yang ada di Provinsi Bali yang kita cintai bersama ini. Ini adalah salah satu contoh yang kami lakukan. Yang kedua, untuk masalah vaksin ini, kami juga mengharapkan agar ada vaksin nanti di Indonesia ini bisa dimunculkan, diberikan kepada kita, sehingga semua masyarakat itu mendapatkan. Inilah langkah yang kita lakukan untuk masalah vaksin di wilayah Kabupaten Badung. Silakan, Pak. Terima kasih. Tentu dalam rangka untuk lebih menjaminkan masyarakat kita dalam kehidupannya terhadap bahaya dari COVID-19 ini, tidak ada alasan lain pada saat ini kita tunggu adalah vaksin. Artinya dengan demikian bahwa keberadaan, ketersediaan vaksin itu sudah menjadi keharusan bagi umat manusia sekarang ini di seluruh wilayah ini, termasuk kita juga di Bandung itu sendiri. Karena demikian, untuk strategi ke depan, untuk pemberian vaksin pada masyarakat itu adalah suatu keharusan dan tidak ada hal yang lain. Sebab itulah yang kita tunggu sekarang ini. Bahkan apabila ada vaksin nanti, kami sudah sepakat dengan pasangan kami Pak Nyoman Giriprasad dalam arti jika itu sudah ada vaksin, nantinya kami akan memberikan layanan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Masyarakat tidak usah membayar, dan karena itu vaksin ini akan dibayarkan dari pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak akan terbebani lagi terhadap hal ini. Artinya saya singkat bahwa vaksin itu adalah bukan pilihan lagi, sudah keharusan dan sudah menjadi kebutuhan. Dan terhadap vaksin ini kita akan berikan kepada masyarakat vaksin ini dan masyarakat tidak akan dibebani dari segi biaya vaksin itu sendiri. Nah, sebelum itu vaksin itu ada, maka tentu ini yang kita pikirkan juga adalah supaya pengobatan atau penanganan yang sifatnya tradisional juga perlu kita dorong. Karena kita juga memiliki obat-obatan yang tradisional dan juga memiliki bahan-bahan tradisional yang cukup diyakini juga untuk bisa melakukan peningkatan imun tubuh dan juga bisa menghilangkan virus-virus semacam itu. Karena demikian kami akan dorong juga penggunaan obat-obat tradisional yang memang sudah diyakini dari dulu sampai sekarang memiliki efektivitas, dan ini juga sebagai upaya untuk menggerakkan roda ekonomi kita juga, masyarakat kita, karena bahan-bahan tradisional ini banyak juga menjadi muatan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Sedemikian antara sisi penyembuhan, penanganan, pengobatan ini selaras juga dalam rangka gerakan itu untuk menggerakkan dari sisi ekonomis masyarakat. Kalian demikian bahwa kesehatan masyarakat adalah utama, tambah juga, tetapi dalam penanganan kesehatan ini justru juga ada sisi lain manfaatnya, yaitu peningkatan upaya ekonomi masyarakat, dan cara penanganan pengobatan ini menggunakan bahan-bahan yang tradisional itu sendiri. Secara sini banyak masyarakat menggunakan dan sudah yakini, dan ini kami dorong dan perkuat sebelum adanya vaksin itu sendiri. Terima kasih. Selamat malam Bapak Giriprasad dan Bapak Sugiyasno. Berdasarkan data dari Dinkes Provinsi Bali bahwa jumlah nakes yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 1.050 orang. Di Badung, jumlah nakes yang terinfeksi sebanyak 161 orang atau 15,3% dari total keseluruhan, dan merupakan jumlah terbanyak kedua setelah Buleleng. Seperti yang kita ketahui bersama, nakes yang terdiri dari dokter, tenaga medis, dan non-medis merupakan garda terdepan dan sekaligus garda terakhir dalam penanganan COVID-19. Tadi telah dipaparkan mengenai peraturan yang akan dibentuk untuk perlindungan atau proteksi terhadap nakes. Pertanyaan saya adalah, apa saja jenis perlindungan atau proteksi yang akan Bapak berikan
terhadap nakes yang bertugas menangani COVID-19 sebagai upaya memutuskan rantai penularan COVID-19, mengingat nakes itu adalah pihak yang berisiko tinggi tertular dan sekaligus dapat menularkan COVID-19 untuk keluarga dan orang di sekitarnya. Terima kasih. Adalah tenaga kerja kesehatan, inilah garda terdepan Panglima kami untuk di wilayah pandemi COVID-19. Maka dengan kami mengeluarkan Pergub 39 tahun 2020, ini adalah salah satu komitmen yang kami berikan. Kenapa? Itu adalah untuk memberikan kepada tenaga kesehatan kami, bukan hanya tenaga kesehatan termasuk penunjangnya, itu sopirnya, begitu juga dengan pembersih yang ada di ruang isolasi. Itu wujud perhatian kami pertama. Yang kedua, kami selalu menyampaikan dan memberikan APD yang betul-betul kuat. Saya ulangi lagi bahwa ke depan saya akan membuat peraturan tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja dari nakes. Tadi sudah disinggung oleh Pak Nudis untuk tentang apa yang dikatakan, tapi kemudian apa saja yang perlu diproteksi dalam hal itu. Pertama, bahwa saya akan menjaminkan memberikan tenaga kesehatan itu APD yang layak dan pantas untuk itu. Tidak ada APD yang palsu. Jadi kualitinya terjaminkan. Karena dengan APD itulah mereka terjamin. Itu satu. Kemudian kami akan siapkan tempat karantina khusus kepada tenaga medis kami, sehingga mereka tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang yang lainnya, tetapi dengan karantina khusus itu kami berikan fasilitas khusus dan tentunya jaminan khusus buat mereka sepanjang mereka kita karantina itu. Kedua, kami jaminkan menu makanan yang sehat, yang layak dan pantas kepada tenaga medis kita. Keempat, tentu saya akan menyiapkan bantuan hukum apabila ada tenaga medis kita yang ada menghadapi tuntutan hukum akibat dalam pelayanan mereka penanganan COVID itu, penanganan dari pasien itu ada yang berkeberat di masyarakat. Sebab gejala-gejala semacam ini kan sudah hampir-hampir ada. Tapi kalau tidak berikan bantuan hukum, nanti malah secara hukum nanti terjerat tenaga kesehatan kita. Yang kemudian juga kami akan memberikan perlindungan juga kepada keluarga tenaga medis ini. Perlindungan apa itu? Kami akan memberikan juga alat-alat proteksi dirinya, alat perlindungan kesehatan dirinya, apapun yang dibutuhkan itu. Bahkan kami akan memberikan, asalkan regulasi nanti memungkinkan, memberikan bantuan sosial apabila ada tenaga medis kita meninggal, kita berikan bantuan sosial kematian khusus kepada tenaga medis dan kita berikan bantuan khusus terhadap itu. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa akan memberikan perlindungan terhadap nakes. Hal yang belum dijelaskan adalah bagaimana jaminan yang diberikan apabila atau manakala nakes tersebut tertular COVID-19. Tadi kan sebutkan bahwa kalau sedang bertugas kita akan berikan APD yang lengkap, kita akan berikan rumah singgah. Nah sekarang bagaimana atau apabila ada nakes yang terinfeksi, apa jaminan atau proteksi yang Bapak berikan terhadap nakes dan juga mungkin keluarganya? Terima kasih. Jaminan yang kami akan berikan kepada tenaga kesehatan, baik tenaga medis, para medis, dan para pembantu lainnya terhadap hal ini, maka yang kami akan berikan kepada jaminan pada mereka ini adalah kami akan menyiapkan satu tempat perawatan yang khusus pada mereka, dan kemudian tentu juga dengan perawatan yang lebih teristimewa kepada ini, karena mereka adalah orang-orang yang istimewa dalam khusus penanganan tentang COVID ini. Yang kedua, kami akan memberikan jaminan daya tahan tubuhnya dan memberikan vitamin dan menjaga makanan-makanan yang memang memiliki gizi tinggi dan memang dibutuhkan. Yang ketiga, bahwa terhadap keluarganya kami akan juga proteksi dan memberikan bantuan, baik itu sifatnya yang menyangkut soal kebutuhan sehari-harinya dan juga tentang jaminan kesehatannya mereka jauh dari penularan dari dampak COVID-19 ini. Dan demikian juga kepada tenaga kesehatan kita ini, tentu kami akan siapkan khusus untuk berolahraga, karena ini kan penting menjaga imun tubuh dan mereka wajib olahraga, dan kami akan siapkan kesediaan olahraga yang khusus pada mereka ini. Dan berikutnya juga untuk tempat isolasi, kami akan siapkan tempat isolasi yang memang layak dan pantas kepada mereka, sedemikian bahwa ada memang khususan dari tenaga medis kita ini untuk mendapatkan layanan semacam ini, untuk khususnya di tempat isolasi.
Sedemikian bahwa kenyamanan mereka, ketenangan mereka sehingga menemukan, dan berikutnya juga kami akan siapkan juga untuk tenaga psikolog kepada mereka. Karena ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keyakinan dirinya, untuk motivasi diri. Karena COVID ini juga kan menyerang mental kita, tidak hanya sebatas pada soal kesehatan secara fisikal saja, tetapi soal mentalitas. Ketika itu orang yang sakit ini butuh juga pengobatan yang sifatnya mentalitas. Sedemikian bahwa tenaga psikologi ini juga penting kami akan siapkan kepada tenaga medis yang terinfeksi. Apalagi mereka itu betul-betul memiliki semangat secara terus-menerus dan semangat sembuh, dan semangat mereka itu untuk berdedikasi nantinya untuk melaksanakan tugas ketika sembuh, sehingga mereka itu bisa semangat juga kembali dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada muncul nantinya ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was pada mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Sehingga kalau kita bilang ini mereka juga butuh motivasi ekstrinsiknya. Selain motivasi dari dirinya kita tumbuhkan, dia juga butuh motivasi dari ekstrinsik dari pihak luar. Karena itulah psikolog itu menjadi satu hal yang penting saya rasa untuk kita berikan kepada tenaga kesehatan juga yang terinfeksi semacam ini, sehingga mereka benar-benar balance antara pelayanan kita pada tenaga kondisi fisiknya untuk kesehatannya, tetapi juga mentalitasnya. Ya, membangun motivasinya juga menjadi bagian penting harus kita lakukan. Jadi ini beberapa upaya yang akan berikan dengan proteksinya kepada tenaga nakes dan juga kepada keluarganya itu sendiri. Saya sekian demikian. Terima kasih. Pagi ini Pak Suyasel, dampak pandemi sebagaimana kita ketahui adalah luar biasa. Tidak hanya kesehatan seperti yang sudah disampaikan, tetapi juga aspek ekonomi, psikologi, dan juga aspek lain, sosial budaya dan sebagainya. Dari aspek ekonomi, satu sisi yang sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah tergerusnya daya beli masyarakat yang terlihat dari merosotnya pengeluaran rumah tangga. Salah satu yang dapat membantu untuk meningkatkan di era pandemi ini adalah pengeluaran pemerintah yang sampai saat ini masih tumbuh positif. Nah, andaikan Bapak diberi mandat masyarakat Bandung untuk kembali memimpin Bandung, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk percepatan pemulihan daya beli masyarakat ini? Dan kita sadar dari kesimpulan yang dapat kita simak dari sebelum-sebelumnya adalah bahwa pandemi COVID-19 adalah kata kunci untuk keberhasilan pemulihan ekonomi. Silakan, terima kasih. Sejak awal kami sampaikan, sekarang itu adalah darurat pandemi dan darurat ekonomi. Maka upaya apa yang harus kita lakukan yang sekarang dan yang akan datang? Apalagi Kabupaten Bandung itu adalah merupakan sektor pariwisata. Ini adalah merupakan skala prioritas. Kalau berbicara masalah yang sekarang ini, untuk UKM kami berikan stimulus pada UKM untuk menggerakkan ini semua, termasuk untuk pembuatan masker kebutuhan dari Kabupaten Bandung. Dan kami juga mengedepankan selanjutnya itu adalah menggunakan pemasaran marketplace. Marketplace ini menggunakan tatanan teknologi yang ada. Ini kami lakukan untuk itu. Sehingga ke depan, karena kami paham siapapun yang memegang kendali ekonomi, dialah menjadi leader. Dan kami pastikan Kabupaten Bandung akan melakukan hal ini. Kenapa? Infrastruktur Kabupaten Bandung sudah masuk ke angka 96%. Menanggapi apa yang disampaikan oleh panelis tadi, strategi dilakukan untuk melakukan percepatan daya beli masyarakat dalam masa pandemi ini. Maka karena ini persoalan pandemi, karena ini persoalan masyarakat akibatnya adalah hal yang khusus, maka kami akan realisasi strategi kami adalah pemberdayaan pada sisi UMKM yang terdampak pandemi. Ini dulu pertama, karena di sisi yang tidak terdampak banget itu bisa kita nomor 2 kan. Nah, pemberdayaan di sini apa yang kami lakukan? Selain tadi sudah sampai oleh Pak Bipras dan Soal Stimulus, maka akan kami menggerakkan pemberdayaan UMKM ini dengan menerapkan pola 5M. Pola 5M itu adalah pemberdayaan soal M pertama adalah man-nya, sumber daya manusia dari UMKM itu. Yang kedua adalah pemberdayaan dari sisi manajemen dari UMKM itu, manajemennya M yang kedua.
Yang ketiga adalah soal money-nya, permodalannya kita akan dorong. Yang keempat, M-nya adalah soal materialnya, jadi bahan-bahan yang dipergunakan dan juga hasil produknya mereka itu berkualitas, bahkan ini harus kita pertanggungjawabkan. Yang kelima juga adalah soal pemasarannya, marketingnya, M yang terakhir. Ada satu hal tadi, kalau bisa kita tangkap adalah upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk UMKM dan juga masyarakat tentu, yang pada intinya adalah bagaimana mereka menjadi berdaya dan kemudian usaha dan seterusnya yang pendapatan tidak meningkat. Nah, itu membutuhkan energi yang salah satunya adalah pendapatan pemerintah. Dan Badung kita tahu bahwa PAD Badung sangat tergantung kepada sektor pariwisata, dan kita tahu tadi PAR yang merupakan sumber inti dari pariwisata untuk PAD itu terus luar biasa di era pandemi. Nah, tentu ke depan Bapak memiliki strategi barangkali yang mungkin perlu sekali kita dengar, masyarakat Badung perlu mendengar, sehingga ketergantungan terhadap pariwisata khususnya untuk PAD Badung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan daulat ekonomi Badung, masyarakat Badung itu akan semakin meningkat. Nah, kira-kira alternatif apa yang Bapak-Bapak akan lakukan untuk mengurangi ketergantungan PAD dari PHR-nya pariwisata? Yang pertama, PAD Badung itu adalah 82% dari pajak hotel dan restoran. Ini harus kami perkuat, ini harus kami lestarikan, dan ini harus kami lakukan ekstensifikasi ke depan berkenaan dengan masalah ini. Karena apa? Dari Kabupaten Badung itu dipisah, kalau normal itu 10 triliun ke pusat per bulan. Kalau setahun itu sampai 120 T ke pusat berkenaan dengan devisa diberikan dari Badung. Contoh, Bandara Ngurah Rai Angkasa Pura. Yang kedua, BUMN ITDC yang ada di Nusa Dua. Yang ketiga, ada konsorsium hotel bintang 5 yang pajaknya di pusat. Saya pikir ini tidak akan pernah didiamkan oleh negara. Pasti ini akan dipulihkan. Maka cara kami di Badung adalah kami bersatu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh panelis tadi, strategi kita di Badung ini jangan kita tidak hanya bergantungan sebagai dominan pada sektor pariwisata, sehingga dengan demikian bahwa sisi pendapatan, pembiayaan kita kepada pembangunan bisa juga survive ke depan. Maka strategi yang saya lakukan adalah pertama, kita akan lebih menghidupkan menggairahkan sektor pertanian, dan kita nanti akan mensinergikan antara sektor pertanian itu dari sisi pariwisata. Karena selama ini pertanian dapat kita katakan adalah sektor yang dimarginalkan dari segi pariwisata. Padahal inilah potensi luar biasa untuk pariwisata. Demikian sektor pertanian ini kita akan kembangkan, kita berdayakan lebih jauh. Yang kedua, kami akan mendorong tumbuhnya UMKM baru. Karena dengan hanya UMKM inilah masyarakat bisa mandiri. Dia produktif berdasar kemampuannya diri sendiri, jadi tidak bergantung mereka itu hanya pada bekerja di tempat pariwisata untuk jadi karyawan hotel, karyawan villa, spa dan sebagainya, tapi mereka mandiri. Dan kami dorong adanya tumbuhnya UMKM baru. Yang ketiga, kami akan memperkuat dan memberdayakan tentang industri rumah tangga, kerajinan rumah tangga ini yang memang mereka bekerja di rumah dan kreativitas sendiri dengan kompetensi sendiri. Ini kami lakukan, dan berikutnya juga dikaitkan si pariwisata, kami akan hidupkan gairahkan pariwisata lokal. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan ya, kita semua ya. Karena kita sudah melalui segmen yang ketiga, dan kita akan masuk ke segmen yang keempat, di mana segmen yang keempat ini akan fokus pada kepariwisataan, dan nanti juga akan ada pertanyaan dari masyarakat yang akan disampaikan oleh panelis. Pariwisata merupakan kegiatan perekonomian utama daripada masyarakat Badung yang menyediakan lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan sektor yang paling terdampak. Masyarakat kehilangan pekerjaan dan juga dirumahkan, termasuk juga usaha kecil yang terdampak, mungkin ada yang tutup dan lain sebagainya. Rupanya Badung tidak memiliki pilihan lain kecuali membangkitkan industri pariwisataan ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh
paslon jika nanti memenangkan pemilihan ini, untuk memastikan bahwa wisatawan, pengunjung terlindungi dan masyarakat Badung yang bekerja di industri pariwisata juga terlindungi. Kita juga tidak mengetahui kapan COVID ini akan berakhir. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat berkenaan dengan agar segera pariwisata ini dibuka melalui bandara internasional. Memang sekarang kita maklumi bahwa yang dunia itu melaksanakan travel bubble. Travel bubble itulah 2 negara atau lebih yang mampu menekan positif pandemi COVID-19 bisa melakukan direct flight. Dan saya sekarang terima kasih juga kepada pemerintah pusat langsung turun ke Bali ini. Harapan kami Desember bisa terbuka. Nah, oleh karena itulah kita melakukan salah satu contoh yang kita lakukan di Kabupaten Badung untuk pertama adalah CIS-nya, Clean Health, Safety dan Environment, kebersihan, kesehatannya, begitu juga dengan terproteksinya, begitu juga dengan ramah lingkungan. Ini semua kami terapkan di semua hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Badung. Ini yang kita maksud dengan pola hidup baru. Yang akan kami lakukan dalam rangka untuk percepatan pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Badung, maka ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, apa yang kami sebut dengan melakukan put the people first. Yang kami maksudkan di sini adalah kami akan mencoba membangun bahwa kepercayaan masyarakat wisatawan itu sendiri, bahwa mereka itu tidak merasa khawatir dan mereka punya percaya diri untuk bisa datang ke daerah kita. Caranya bagaimana? Pertama yang kami lakukan adalah kami menerapkan apa yang disebut health and hygiene. Kami akan menjaminkan soal kesehatan dan kebersihan yang ada di daerah kita dan khususnya di daerah vital objek pariwisata dan di semua fasilitas pariwisata. Itu caranya pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kami akan menjaminkan tentang safety and security-nya, bahwa wisatawan yang akan datang di sini, bahwa keselamatannya mereka kita jaminkan dan keamanannya juga kita jaminkan. Dalam rangka menjaminkan ini, kami akan membuat standar operasional prosedur tentang mitigasi kedaruratan khusus tentang COVID-19 ini. Kenapa kita penting ini? Karena kita tidak inginkan bencana alam, bahwa ketika ada pembatalan penerbangan, padahal mereka tidak bisa menggunakan transportasi lagi, itu mereka tidak ada terjaminkan. Maka itu kami akan membuat soal standar operasional tentang mitigasi kebencanaan dari segi COVID-19 semacam ini, sehingga mereka itu bisa safety and security ketika datang di daerah kita. Dan berikutnya juga kami harus menerapkan tentang apa disebut dengan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan kita itu secara lengkap. Bahwa mereka percaya, dia yakin bahwa ketika mereka ada di daerah kita dan ketika misalkan mereka ada di sini terkena dampak, maka mereka juga dapat terlayani dengan baik dari segi penanganan COVID-19 sehingga kecemasan itu tidak terjadi. Itu program yang dilakukan. Terima kasih. Ada usaha untuk mensinergikan antara pertanian dan industri pariwisata. Saya ingin mendengarkan program konkret yang nanti akan dilaksanakan. Semua masyarakat dan semua kita, kami meyakini agar segera hilang pandemi COVID-19 di muka bumi. Nah, ketika ke depan ini, kami akan mengambil langkah positif, pikiran positif terhadap pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan kami pastikan ke depan adalah menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal ini diutamakan. Maka bagaimana untuk mensinergikan antara pariwisata dengan pertanian, maka sinergitas antara pertanian dengan pariwisata ini kami gerakkan di Kabupaten Badung dengan baik. Itulah kami membangun Badung Technopark yang ada di wilayah utara. Tujuan kami adalah memberikan untuk mengisi dari kebutuhan hotel yang ada. Misal contoh, kebutuhan hari-hari akan hotel. Program yang kami lakukan dalam rangka untuk mensinergikan antara pertanian dan pariwisata dalam masa pandemi COVID semacam ini. Program yang pertama yang kami lakukan apa yang kita sebut dengan pariwisata pedesaan. Mengapa kami membuat program pariwisata pedesaan? Karena pedesaan di situ adalah sumbernya adalah pertanian. Demikian di sini akan bisa padu serasikan antara pariwisata dengan pertanian itu sendiri. Kita ubah paradigma. Ketika normal, orang kota, orang desa yang datang ke kota. Pada saat pandemi ini, karena program kita pariwisata pedesaan, maka orang kota lah yang akan datang ke pedesaan. Maka ini akan menghidupkan sektor pertanian itu sendiri. Ini strategi yang pertama, membuat program pedesaan. Yang kedua, kami akan membuat semacam trigger-trigger atau isu-isu yang dapat memicu orang itu bisa datang ke desa dan melakukan wisata untuk
berselisih di pertanyaan itu sendiri. Misalkan kita menyatakan dari isu COVID sekarang ini bahwa kita berwisata datang ke tempat yang terbuka. Misalnya trigger semacamnya, tempat terbuka di mana? Tentu di alam. Alam itu di mana ada? Pasti ada di pedesaan. Pedesaan itu ada apa? Ada pertanian. Ini trigger yang kami akan buat, yang kami lakukan. Yang ketiga, kami akan mengembangkan apa yang disebut ekoturisme. Jadi pariwisata lingkungan, berbasis ke lingkungan. Dan ini tentu yang akan ada sebuah di sektor lingkungan berbasis pertanian itu sendiri. Dan yang keempat yang kami lakukan apa? Kami lakukan setelah agroturisme itu akan kami kembangkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga demikian bahwa sinergi antara pertanian dan pariwisata ini adalah suatu hal yang dapat saya katakan, kembali saya ulang daripada debat ini, pertanian pariwisata adalah sebenarnya seping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. UMKM dapat dikatakan nafas masyarakat karena menyangkut 99% unit usaha dan juga menyerap hampir 99% tenaga kerja. Dari 19.281 UMKM di UMKM di Kabupaten Badung pada tahun 2019, berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali per 16 April 2020, jumlah UMKM yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Badung ada sebanyak 508 unit atau sekitar 2,3%. Nah, pertanyaannya, yang pertama adalah kebijakan dan langkah strategis apa yang akan dilakukan paslon andaikan nanti terpilih untuk periode berikut untuk pemulihan dan menyelamatkan UMKM tersebut. Yang kedua adalah salah satu UMKM yang terdampak paling keras adalah sektor transportasi. UMKM di Kabupaten Badung adalah tanggung jawab kami selaku pemerintah nantinya. Dan jujur kita akan gerakkan kembali lagi yang 19.000 terus kita tingkatkan bila perlu sampai 20 lipat. Memang sekarang persoalan itu dari oleh kita untuk kita berputaran di situ. Nanti setelah pandemi ini kita yakin tembus akan pasar global masalah ini. Dari 508 unit yang terdampak, kami sudah tentu menerapkan stimulus yang akan kami berikan kepada UMKM ini untuk memberikan penguatan modal sehingga tidak lagi pinjam uang dana di bank maupun di koperasi. Ini cara kerja kami untuk menghidupkan UKM ini. Yang kedua, kami mengarahkan seperti tadi, itu adalah dengan menggunakan marketplace. Dia akan dari mempromosikan itu dengan menggunakan digital. Inilah yang kami harus lakukan untuk menggerakkan itu. Langkah strategis yang kami akan lakukan dalam rangka menghidupkan menggerakkan sektor UMKM masyarakat khususnya di Bandung. Tadi satu sudah sampaikan oleh Pak Nyoman Prasetyo bahwa ada stimulus buat UMKM kita. Nah, di sisi lain juga kaitan dengan sektor ekonomi dari UMKM ini, kami juga akan melakukan relaksasi, memberikan relaksasi kredit terhadap para UMKM kita. Dan bisa juga kami akan lakukan adanya fasilitasi dalam memberikan kredit lunak kepada UMKM kita. Karena persoalan sekarang ini juga mereka butuh permodalan awal. Karena apa yang dia dapatkan selama ini dalam usaha mereka sudah mereka tarik semuanya untuk memanfaatkan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Semaka mereka itu UMKM kita butuh restart kembali. Restart ini butuh modal. Demikian kami akan lakukan program fasilitasi tentang kredit lunak kepada UMKM kita. Yang berikutnya yang kami lakukan juga adalah semasa pandemi COVID ini, momentum yang tepat untuk membina manajemen daripada UMKM kita. Bahwa lemahnya UMKM kita sekarang ini sehingga produktivitas mereka itu tidak seperti diharapkan. Salah satu juga sisi manajemennya yang juga mengalami masalah. Sebenarnya sisi manajemen itu juga kita akan bantu berdayakan pada UMKM kita. Dan yang terakhir, yang penting juga kita lakukan UMKM kita ini adalah kita akan bantu dan fasilitasi. Bahkan akan kita berikan mediasi untuk melakukan marketing kepada UMKM kita. Dan berikutnya kita akan dorong para UMKM kita ini bisa menggunakan upaya-upaya pemasaran digitalisasi dengan elektronik itu sendiri, jadi demikian bahwa pemasaran mereka bisa kita jangkau lebih luas dan ini kita akan sediakan fasilitasnya dari pemerintah untuk para UMKM kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Dari segmen ke segmen kita sudah mendengar, menyaksikan dan bahkan menstressing janji-janji politik
yang disampaikan oleh pasangan calon, baik dari visi misinya maupun dari penajaman visi misi melalui pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis. Dan pada segmen yang terakhir ini, sebagai segmen pemungkas, tentu rakyat Badung ingin mendengarkan secara langsung pernyataan-pernyataan dan atau janji-janji yang ingin dilakukan oleh pasangan calon ketika nanti dipercaya oleh masyarakat dalam bentuk closing statement dengan durasi 7 menit. Silakan. Idadane semeton titiang wargi Badung sarang sami Aige Ratu Ide dan Ekrama Badung sarang-sarang titiang saking mana neng sujati Iriki mangkin Ityang Yakin lupakan ragu Metu saking mana Nening suci nirmala saranangon braya kanti ring sajebat gumi Badung Iriki genah Titiang memanggil Pasubayu namun saneka bos berai pas sama konon ngalan durang ngayat dumugi yang widingi mangkin puniki Titiang pasangan Giriase jadi melaturan ayah-ayah melati ingin punika niten Krama dumugi pemangkin puniki presiden ide yang dewasa mapaice pemanggi mangda iraga presiden nitenin kaswentanan ngiring dukung ngelanturang Badung bagian Aige Ratu Ide dan Sultan Badung Sami Titiang nunas pemadi Titiang nunas doa asapun ketala dukungan Ide dan Ekrama Sami risah pun punika Titiang pastike nitenin Krama Badung puniki sagiling sabulu sawulu supaya take nyujur ikramo Badung puniki tata tantrem kertera harja gemah ripa lok jinawi
Sahabat berbahagia, demikian tadi saya sudah melaksanakan pelaksanaan debat putaran akhir, itu debat yang ketiga yang menyangkut temanya berkenaan dengan kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19 jika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Dan saya pertanyaan-pertanyaan dari panelis yang begitu tajam dan mendalam dan spesifik sekali, kami sudah juga coba jawab dengan maksimal sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan wawasan saya. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan memberikan jawaban itu memang sesuai dengan harapan publik, harapan masyarakat. Setidak-tidaknya itulah gambaran komitmen saya apabila kami terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi dari Bapak calon Bupati. Tentu kami akan minta masukan dari masyarakat, dari sahabat semua, jadi berkenan sahabat semua juga memberikan masukan. Demikian, jadi ikuti terus kegiatan-kegiatan kami di Swiase TV. Terima kasih sahabat semua.